青南，我好像往后最好加强。小爷觉得这里Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Peerless Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-89. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 88. Kemarin, Sinan bertemu dengan tetua Feng Zhu, yang mana dia begitu terkesan dengan perkembangan Sinan. Tentu tujuannya memanggil Sinan kemari tidak hanya memberikan pujian saja, namun dia juga memberikan batu kasar kepadanya. Sebenarnya ia memberikan hal itu secara gratis, namun Sinan tidaklah mau dan akan membalasnya dengan apapun. Alhasil dia bersama dengan Miao Miao pun pergi untuk menyelesaikan beberapa urusan di Pulau Rahasia Wuzong. Kepergian mereka sudah diketahui oleh Jiang Bilan. Dia masihlah belum bisa melupakan apa yang Sinan lakukan kepadanya. Jadi apapun akan Jiang Bilan lakukan untuk bisa membalas Sinan. Kembali kepada Sinan, yang mana mereka sudah sampai di sebuah pulau. Ternyata Sima Kong dan juga Rong Bezong ada di sini untuk membantunya. Akan tetapi Sinan dan yang lainnya dikejutkan oleh serangan mendadak dari seorang murid dari Tanah Suci Sujaku. Dan dia adalah pria yang sebelumnya dikalahkan oleh Jiang Bilan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Sinan diberitahu kalau pria ini telah kehilangan kendali. Dia tahu siapa pelakunya. Lagi pula gadis suci dari aliansi bisnis sangatlah hebat dalam menggunakan teknik pesona, yang tentu tidak bukan adalah ulah dari Jiang Bilan. Yu meminta Xiao Xiao untuk segera membiarkan dirinya karena dia itu tidak ada hak untuk bisa menahannya. Dia pun berjanji akan mengakhiri hidup dari Xingnan. Sesaat kemudian mereka kembali kedatangan tamu, yang mana dia adalah murid juga dari Tanah Suci Sujaku. Kedatangannya untuk menghentikan Xiao Xiao karena baginya kelompok Xingnan sangatlah pantas untuk dihukum, karena dia itu berani berkata kasar kepada Jiang Bilan. Rong Bezong dan juga Sima Kong meminta serangga itu untuk diam, karena tiba-tiba saja dia ini ikut campur dalam masalah mereka. Orang-orang yang ada di sana menganggap para murid Tanah Suci Xinglong tidaklah tahu dengan siapa mereka berurusan. Selain itu mereka juga tahu kalau yang memegang pedang adalah Xingnan. Dia sudah begitu terkenal di kalangan para murid lainnya. 常言说的好，送上门的公鸡，又何必跟他这么客气？也有些事情，小匪跑都敢惹。 Nah, perselisihan mereka pun dihentikan oleh seorang ketua. Dia memberitahu kalau penghalang Pulau Rahasia Wuzong akan segera terbuka. Jadi sebelum itu dia akan menjelaskan beberapa hal, yang mana penghalang itu hanya akan terbuka selama 1/4 jam saja, dan akan tertutup kembali ke dalam lautan. Jika mereka tidak bisa keluar tepat waktu, maka mereka akan terkubur di dasar laut. Apa yang dikatakan oleh ketua ini merupakan peraturan Pulau Rahasia Wuzong. Terlihat penghalang pada pulau ini pun mulai terbuka. Ini adalah waktunya untuk mereka pergi ke sana. Namun sebelum itu, ketua ini meminta mereka untuk berhati-hati, karena pulau itu penuh oleh racun. Jadi sebuah token pun diberikan untuk menangkal beberapa racun dan menghindarkan mereka dari bahaya. Dia berharap para murid yang pergi ke sana bisa kembali dengan keadaan baik-baik saja. Selain itu, token ini juga berguna untuk membawa mereka kembali. Rong meminta Xingnan untuk tidak menyinggung siapapun karena hal itu hanya akan membuatnya dalam bahaya saja. Sesaat kemudian mereka semua pun mulai memasuki Pulau Rahasia Wuzong. 青南，我好像往后最好加强。 Pulau ini ternyata sangatlah besar, namun suasana di dalam sana tidaklah biasa. Bahkan kita langsung diperlihatkan dengan tumbuhan yang cukup unik.
Sinan yang memperhatikannya sejak tadi langsung saja menangkap tumbuhan itu. Akan tetapi sebuah serangan langsung tertuju kepada Xingnan. Untung saja dia ini masih bisa menahannya. Namun serang lanjutan kembali mengarah kepadanya. Alhasil pertarungan pun kembali berlangsung di antara mereka. Kini Xingnan harus berhadapan dengan dua orang sekaligus, yang mana Yu dan Tong. Mereka akan menjadikan tempat ini sebagai tempat peristirahatan Xingnan. Serangan kembali mereka lancarkan. Begitu pula Yu yang kembali menyerang Xingnan dengan begitu menggila. Dalam pertarungan itu, Xingnan sama sekali tidaklah kesulitan dalam berhadapan dengan mereka berdua. Bahkan dia juga langsung menghabisi Yu. Bagi Xingnan, Tong tidak akan bisa menahannya. Lagi pula mereka akan segera keluar dari pulau ini. Akan tetapi Tong memiliki semacam harta yang tidaklah diketahui oleh Xingnan. Jadi dia pun memilih untuk pergi saja. Namun Tong tidaklah membiarkan hal tersebut dan langsung saja menggunakannya, yang membuat Xingnan tidaklah bisa pergi meninggalkan tempat ini dan tokennya juga telah hancur. Sedangkan para murid lainnya sudah hendak pergi. Miao Miao menyadari ada yang tidak beres. Hanya saja dia masihlah belum tahu apakah itu ilusi atau bukan. Karena Miao Miao belumlah bisa memastikan semua itu. Sebuah ledakan kekuatan pun muncul di hadapannya. Miao Miao pun menghancurkan tokennya dan memilih untuk pergi ke arah pilar cahaya itu berada. Kembali kepada Sinan, yang mana saat ini Tong sudah siap melancarkan serangan kepadanya. Yang kemungkinan besar itu adalah sebuah domain ilusi. Miao Miao pun datang untuk membantunya, namun dia juga harus terjebak bersama Sinan ke dalam teknik ilusi tersebut. Serangan pun muncul, namun masih dapat mereka tahan. Sinan mulai merapalkan sebuah mantra, yang mana seketika saja kekuatannya pun meningkat. Dan itu dapat menghancurkan domain ilusi milik Tong. Apa yang terjadi telah membuat dirinya terluka parah. Namun karena dia masih ingin menyerang, maka Miao Miao pun langsung saja menyerang balik Tong dan membuatnya terpental. Akan tetapi waktu mereka sudah hampir habis, sebab penghalang yang ada pada pulau ini mulai tertutup. Tong yang sudah tidak bisa berbuat apapun lagi kini sudah berada di ujung tanduk. Sebab Xingnan menghusungkan pedang kepadanya. Dia tahu kalau Tong memiliki segel di tangannya yang dapat membantunya melarikan diri dari tempat ini. Maka karena itulah Xingnan memintanya untuk memberikan segel itu kepada mereka. Akan tetapi, Tong yang memang berniat untuk mencelakai Xingnan langsung saja menghancurkan segel tersebut, supaya tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Dengan begini, Xingnan akan terjebak bersamanya selamanya di tempat ini. Selain itu, Tong juga masihlah memikirkan sebuah rencana, yang mana ini sudah dirinya siapkan jika rencananya gagal. Tong pun mengaktifkan sesuatu yang membuat getaran cukup hebat terjadi di tempat tersebut. Xingnan langsung saja menghabisi Tong agar ia tidak bisa berbuat apapun lagi. Sayang sekali semuanya sudah terlambat karena Tong memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri supaya bisa menghabisi Xingnan dengan tangannya. Dia berubah menjadi bongkahan asap dan mulai masuk ke dalam sebuah patung batu besar. Dia berencana untuk memanfaatkan kekuatan pulau rahasia Huzong untuk bisa melenyapkan nyawa Xingnan. Tong tertawa begitu puas karena rencananya tidak akan pernah diduga oleh Xingnan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video ini. Klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.